Selamat bertemu kembali di Pro Bono Channel. Kali ini kita akan meringkas film Korea yang berjudul Juror 8. Film ini diperankan oleh Park Young-sik, Moon Suri dan banyak aktor lainnya. Film diawali dengan awak media yang melakukan peliputan sidang pertama di Korsel dengan memakai juri. Ini adalah kisah nyata, terjadi di tahun 2008. Skinline memperlihatkan seorang wanita yang sedang menderek tasnya menuju peradilan Seoul. Untuk mengelabui awak media, dia hanya berpakaian biasa saja. Dan dia dijemput oleh seseorang berpakaian rapi dan langsung membawa tasnya. Awak media pun terkecoh. Wanita ini adalah Hakim Kim Jong-gyeon namanya. Dia pun langsung masuk ke pengadilan untuk menemui Hakim Agung. Dia diperkenalkan temannya ke Hakim Agung. Hakim Agung sedikit kecewa dengan sistem peradilan baru ini, karena masyarakat ikut dalam sidang peradilan, terutama menjadi juri. Hakim Agung minta kepada Hakim Kim untuk bekerja secara baik. Terlihat staf peradilan sedang mempersiapkan semua administrasi pelaksanaan beracara, terutama daftar juri yang sudah direkrut sebelumnya. Juri ini berjumlah 8 orang. Mereka menemui Hakim Kim. Terlihat mereka ini sedikit grogi, soalnya jumlah juri yang baru direkrut cuma 7 orang. Mereka beralasan, 7 sebenarnya sudah korum. Buk Hakim tidak mau terima. Dia meminta 1 juri lagi mesti direkrut. Jadi pas 8, mereka pun mengiyakannya. Di tempat lain memperlihatkan seorang pemuda yang mengajukan pinjaman pemodalan di bank. Dia mengajukan produk pepper spray cabe yang dibarengi dengan suara orang minta tolong. Ini ajuannya yang ketiga kalinya. Sebenarnya pihak bank menolaknya, tapi karena pemuda ini mengarahkan pepper spray-nya ke CS, mau tidak mau CS berjanji akan mengajukannya. Tidak beberapa lama pemuda yang bernama Kwon ini mendapat telepon dari pihak pengadilan Seoul. Dia diundang menjadi salah satu kandidat juri. Dia pun datang. Saat diwawancarai Bu Hakim, ternyata dia tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Mungkin dia bukan anak hukum, tapi lantaran tidak ada pilihan lagi, maka dia diterima. Meski saat itu Bu Hakim terlihat sedikit kecewa. Kata staf pengadilan di hadapan para juri, ini merupakan tugas mudah. Sebab tersangka telah mengakui perbuatannya. Jadi juri tinggal memutuskan saja hukumannya. Juri pun dikumpul menjadi satu. Mereka didokumentasikan dan mendapat honor. Sidang pertama pun dimulai. Semua juri memasuki ruang sidang. Terlihat Kwon grogi, soalnya ini pertama kali dia ikut beracara di sidang peradilan. Sidang ini dengan tersangka si Kang. Dia dituduh membunuh ibunya sendiri. Kang ini adalah orang miskin. Di tubuhnya penuh dengan luka bakar, termasuk di tangannya. Agenda sidang pertama adalah pemeriksaan saksi. JPU menghadirkan detektif yang menangkap Kang. Katanya, Kang sudah mengaku perbuatannya. Dia membunuh ibunya dengan palu kemudian melemparkannya dari atas apartemennya. Saat kejadian, hari hujan. Meski hari hujan, ada seorang satpam yang melihatnya saat dia melempar ibunya dari apartemennya, soalnya saat itu juga ada petir yang kuat, dan cahaya petirlah yang meneranginya melihat Kang saat itu. Satpam itu juga bersaksi, dia benar melihat Kang saat itu. Sementara JPU memperlihatkan palu yang digunakan oleh Kang untuk membunuh ibunya. JPU juga memperlihatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Kang ribut dengan ibunya saat mengajukan BLT, tapi saat itu petugas menolaknya. Kang pun ngamuk di kantor itu. Jadi kata JPU Kang ini memang orangnya temperamental. Bahkan pegawai BLT juga menjadi saksi dan menyebut lehernya sakit gara-gara si Kang itu. Usai sidang para juri kembali ke ruangannya dan dikasih makan. Terlihat Kwon makan dengan lahap. Usai sidang juri Kwon mulai gelisah. Soalnya menjadi juri itu tidak mengenakan. Dia berupaya melarikan diri, tapi dia tersesat karena tidak tahu jalan keluar. Untung Kwon bertemu dengan seorang pelayan, dan dia menunjukkan jalan ke Kwon. Namun karena pelarian Kwon sudah diketahui oleh pihak pengadilan, semua pintu akses dinonaktifkan termasuk kartu akses sang pelayan. Saat terus memutar karena tersesat, dia kemudian ketemu selnya Kang, dan saat itu pepper spray-nya jatuh ke dalam sel Kang, dan dia minta tolong Kang mengambilnya. Dari sini dia tahu bahwa si Kang ini baik orangnya. Karena 1 juri hilang yakni Kwon, juri nomor 8, maka semua juri dikumpulkan. Bu Hakim sangat marah dengan mereka, karena bisa mengganggu proses persidangan.
Malahan Bu Hakim meminta kepada para juri untuk tetap kompak sampai proses persidangan selesai. Karena proses beracara dengan juri merupakan hal baru di Korsel saat itu, maka terlihat salah seorang juri mengangkat tangan untuk bertanya. Padahal dalam proses beracara dengan sistem Anglo-Saxon, juri tidak boleh berbicara dalam proses persidangan. Kwon selaku juri bingung, kok orang cacat bisa memegang palu? Akhirnya Bu Hakim mencoba Kang Untung memegang palu dan menokoknya. Saat ditokok oleh Kang, ternyata palunya lepas dan mengenai kepala Bu Hakim. Untung lukanya kecil. Ternyata si Kang ini tidak bisa memegang sesuatu dengan erat, makanya tangannya selalu memakai tangan palsu yang berbentuk sarung tangan. Ruangan sidang sempat heboh, Kang ditahan polisi dan Bu Hakim segera dibawa ke rumah sakit. Hal ini menjadi headline berita di Korsel saat itu. Si Kwon menjadi malu, karena itu merupakan usulannya. Namun, para juri juga ragu. Bagaimana Satpam bisa melihat Kang melempar ibunya dari atas apartemennya? Padahal saat itu malam hari dan hujan petir. Mereka pun mengusulkan cek TKP ke Bu Hakim. Sebenarnya Bu Hakim kurang setuju. Namun akhirnya dia mau. Saat cek TKP, mereka pun melakukan adegan saat hujan, petir menyambar, dan saat Kang melempar ibunya. Semua melihat prosesnya itu. Dan pastinya Satpam tidak bohong. Tidak lupa Kwon mengambil tulisan Kang, berupa catatan kecil. Siapa tahu ada gunanya. Akhirnya juri melakukan rapat, dan menandatangani berita acara, dan setuju Kang dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Meski demikian, juri merasa belum puas. Mereka pun melakukan pengecekan ulang berkas perkara, terutama tulisan terakhir Ibu Kang. Kata polisi sebelum dibunuh Ibu Kang meninggalkan wasiat dan itu dibuat oleh Kang sendiri. Jadi seolah-olah bunuh diri. Kwon membandingkan tulisan Kang yang diambilnya saat olah TKP dengan surat wasiat itu. Ternyata sangat berbeda, jadi jelas. Sebenarnya Ibu Kang benar-benar bunuh diri. Saat akan bunuh diri dan akan jatuh, Kang memegang tangan ibunya. Karena dia tidak mampu menahan beban dan memakai sarung tangan palsu, maka ibunya pun jatuh. Satpam itu benar melihat Kang, tapi saat itu dia menahan ibunya tidak jatuh. Dari rekaman telepon Kang ke polisi, saat kejadian itu Kang minta tolong ibunya jatuh. Namun saat akan turun dari apartemen, Kang jatuh dan telepon terputus. Mereka menyimpulkan Kang tidak bersalah. Mereka menyimpulkan Ibu Kang sengaja bunuh diri agar anaknya bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Dari sini kita tahu, kasih ibu itu sepanjang masa, kasih anak seibu jari. Saat sidang pembacaan putusan, para juri kompak mengangkat tangan, dan Bu Hakim menunda pembacaan putusan. Mereka menjelaskan semua hasil analisa mereka tapi Bu Hakim menolaknya. Kata staf Bu Hakim, putusan juri hanya referensi hakim saja, beda dengan di USA dan itu diimani oleh Bu Hakim. Jika hakim mau pakai, ya dipakai, kalau tidak nggak masalah. Namun saat pergi Bu Hakim diingatkan Kwon, masalah keadilan. Akhirnya Bu Hakim memutuskan mengikuti putusan juri dan menyatakan Kang tidak bersalah. Sekian dan terima kasih. Salam Presumption of Innocence. Terima kasih.